Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama saya, Repski Safei. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum perceraian. Mungkin kawan-kawan atau teman-teman di luar sana banyak yang bingung. Bagaimana hukum perceraian itu? Apakah cuma talak aja atau harus putusan pengadilan dan hak serta kewajibannya? Baiklah, kita bahas bersama Bapak kita yang ada di sini sudah hadir, Bapak pengacara yang berdomisili di Palembang, Bapak Matsa PISH. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ini kesibukannya sekarang selain beracara di pengadilan apa lagi Pak? Ya, pekerjaan kita karena kita pengacara ya itulah semuanya berurusan dengan hukum. Dengan hukum. Nah, Oh, mantap itu Pak. Baik, kita langsung bahas ke pertanyaan Pak ya. ya silakan. Mungkin banyak kawan-kawan di luar sana tuh banyak yang bingung Pak. Ada yang sering bertanya kepada kami kalau tentang perceraian. Jadi dia ini hanya ditalak aja oleh suaminya, tapi tidak melalui pengadilan. Ya. Apakah itu perceraian yang sah Pak? Mohon dijawab. Baik, terima kasih. Terhadap masalah ini ya, masalah perkawinan maupun sengketa perkawinan itu semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jadi mengenai talak tadi yang Adinda tanyakan, talak itu talak yang dilakukan di bawah tangan itu secara hukum Indonesia itu belum sah. Oh, belum sah. Ya, jadi harusnya talak itu harus diucapkan di persidangan di pengadilan agama yang benar. Jadi untuk terhadap setelah adanya talak di pengadilan agama akan ada di dalam putusan tersebut hak dan kewajiban daripada si istri maupun suami dan anaknya. Demikian. Jadi Pak, kalau hanya talak saja, tidak melalui putusan pengadilan, si wanita ini tidak mempunyai hak dan si laki-laki tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi atau tuntutan itu Pak. Ya. Mengenai hak tersebut, si istri tetap mempunyai hak. Namun haknya itu hanya bisa menuntut terhadap suaminya saja, tidak bisa menekan. Misalnya harus lewat pemerintah, harus lewat pengadilan, karena putusan talaknya tersebut di bawah tangan. Jadi dia berhak menuntut dengan terhadap suaminya, tolong mana untuk nafkah. Itu paling. Cuma nak maksa tidak bisa. Nah kemudian gini, terhadap suaminya juga, walaupun tidak putusan pengadilan, dia juga harus bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya. Dia berani menikah, punya anak, dia harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu seharusnya. Namun karena ini putusan di bawah tangan, jadi ya tidak ada ketentuan berapa yang harus kewajiban suami tadi memberi nafkah anaknya. Kalau ada putusan pengadilan ada ditentukan, misalnya 1 bulan 1 juta untuk nafkah anak. Nah mungkin tahun keduanya biasanya itu dinaikkan, sudah 1 juta menjadi dinaikkan 10% menjadi 1 juta 100. Kemudian tahun kedepannya dinaikkan lagi. Nah begitu. Jadi kalau talak di bawah tangan di luar persidangan itu tidak ada batasan si laki-laki untuk memberi nafkah. Jadi semampunya aja. Iya, semampunya saja. Ya, itu juga tergantung dari suami. Kalau suaminya bandel misalnya, dia bahkan mau cuci tangan, tidak mau ngasih, akhirnya si istri tidak bisa nuntut apa-apa. Nah kalau ini kan udah talak Pak, talak tapi belum putusan pengadilan. Untuk berdamai kembali, apakah masih bisa itu Pak? Oh bisa diajukan di pengadilan. Kalau suami tidak mau talak, si istri yang mengajukan gugatan cerai. Si istri bisa mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama. Ya, gugatan cerai, dalam permohonan gugatan cerai tersebut ada poin-poin diungkapkan, misalnya minta biaya nafkah anak, idahnya segala macam ada. Nanti dibantu oleh di pengadilan atau dibantu oleh kuasa hukum biasanya. Mungkin hanya itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan.
Mungkin jadi ada pencerahan untuk kawan-kawan yang masih bingung tentang perceraian ini. Oke. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya ke studio kami. Lancar selalu, sukses selalu Pak. Amin. Untuk pekerjaannya. Amin. Baiklah teman-teman, sampai jumpa.